بنية القبول والحصول ونيل كل المأمون وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح سيدنا الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd. Para ahbab, para jamaah, juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir di sini para kiai, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'arif Al-Ustaz Sobirin, teristimewa kepada Al-Ustaz Syukron sebagai muharrik atau penggerak kegiatan pengajian Majelis Ta'lim Baitul Ma'arif. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, keafiatan, kelapangan rizki, kemudahan segala urusan, semua hajat kita, berkah karomah para auliaillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk edisi perdana pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengaji sebuah kitab yang cukup fenomenal, salah satu karya masterpiece dari Wali Agung Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Sebelum kita masuk pada kitab ini, sekilas Al-Faqir wal Mudhnib ingin menyampaikan tentang siapa Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kemudian bagaimana kitab At-Tanwir. Sebetulnya biografi tentang Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari itu sudah cukup banyak diungkap. Kepopuleran beliau atau popularitas beliau pun itu sudah sangat masyhur, sehingga tidak perlu sebetulnya kita mengenalkan beliau. Karena orang yang sudah terkenal itu tidak perlu diperkenalkan. Berbeda dengan orang yang tidak atau belum terkenal. Hanya saja ada sebuah ungkapan syair yang mengatakan uzkur haditsas salihin wa wasmahum fabidzikrihim tatanazzalur rahamatu wadhkur fadilatahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idza ma matu. Sampaikan cerita tentang orang-orang saleh,
Apa saja keistimewaan mereka, sampaikan. Sebab ketika kita menceritakan orang-orang soleh, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat Allah turun dengan melimpah. Sementara ini orang sudah mulai enggan menceritakan tentang orang-orang soleh. Obrolan yang ada setiap hari seputar politik, obrolan setiap hari corona sampai bosen dewek. Ibu-ibu obrolan tiap dina beli bosen-bosen, ikatan cinta terus. Kadang-kadang bengi nontoni bareng, esok ketemu waya belanja sing siji tuku bawang, sing siji tuku kangkung, ngobrol iku andin. Maka perlu kita menceritakan tentang orang-orang saleh, karena dengan menceritakan mereka rahmat Allah turun dengan deras. Idealnya dengan mengetahui kisah orang-orang yang soleh, maka kita bisa mencontoh dan meneladani beliau. Paling tidak kalaupun kita belum bisa mencontoh, meneladani beliau-beliau, maka tumbuh rasa cinta di dalam hati ini kepada beliau-beliau. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, beliau dalam salah satu syairnya mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun pribadiku belum termasuk orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan bermodalkan mencintai orang-orang yang soleh, kelak di kemudian hari aku mendapatkan syafaat dan pertolongan orang-orang yang soleh. Itu Imam Syafi'i. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan aku membenci pelaku-pelaku kemaksiatan walaupun aku sendiri masih suka maksiat. Luar biasa. Lah, berangkat dari dua ini, kemudian Al-Fakir pada akhirnya ingin mencoba mengangkat, menceritakan, mengungkap tentang profil atau syakhsiyah dari pengarang kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Beliau bernama Abul Fadl Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Isa ibn Husain ibn Ata'illah Al-Juzami Al-Iskandari Al-Qarafi. Jadi beliau seorang wali agung, wali besar, berguru kepada Sayyidil Imam Abul Abbas Al-Mursi dan Sayyidil Imam Yaqut Al-Arsy. Dua orang ini adalah murid kebanggaan dari pendiri Thariqah Syadziliyah, yaitu Al-Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili. Dalam berfikih, pengarang kitab At-Tanwir ini ada dua versi. Menurut yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, Imam Ibn Ata'illah itu bermadhab Syafi'i. Tapi menurut mayoritas ulama yang lain mengatakan, termasuk diantaranya Al-Imam Muhammad Ibn Ajibah di dalam kitab Iqadhul Himam Syarah Hikam, beliau mengatakan bahwa Ibnu Athaillah bermadhab Maliki. Kebesaran Imam Ibn Athaillah itu sudah difirasati, sudah ditebak oleh gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abul Abbas Al-Mursi ketika didatangi oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari untuk berguru kepada beliau, Abul Abbas Al-Mursi berpesan, kata Abul Abbas Al-Mursi, ilzam fawallahi la in lazimta latakunanna muftiyan fil madhabain.
Konsistenlah kamu belajar kepadaku. Apabila kamu konsisten, maka kamu kelak di kemudian hari akan menjadi mufti dua madhab. Yang dimaksud oleh Imam Abul Abbas Al-Mursi mufti dalam dua madhab adalah madhab ahli syariat dan madhab ahli hakikat. Memang para wali-wali Allah, para kekasih Allah, itu beliau adalah orang-orang yang memang mata hatinya, atau dalam bahasa agama disebut dengan basiroh, itu basirohnya tajam, mata hatinya tajam, firasatnya tajam, sehingga mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kita. Sementara ini orang basirohnya atau mata hatinya sudah mulai rabun, atau mungkin bahkan sudah sampai pada level katarak, atau paling tidak beleken mata hatinya, sehingga tidak bisa membaca apa yang bisa dibaca oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat beliau mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian firasat seorang mukmin. Mukmin yang sempurna, semakin tinggi tingkat keimanannya, maka firasatnya semakin tajam. Mata hatinya atau basirohnya semakin tembus. Kenapa kemudian sekarang banyak orang Islam, banyak orang yang mengaku iman, tapi basirohnya tidak bisa melihat? Nah, ini persoalannya tadi. Bisa jadi basirohnya, mata hatinya sudah katarak, mata hatinya sudah mulai rabun, atau mungkin basirohnya itu sudah tergeser oleh bisyaroh. Nah, ini masalahnya. Jadi tertutup oleh bisyaroh. Ada sebuah kisah menarik diceritakan oleh Syekhul Islam. Jadi ulama yang mendapat gelar Syekhul Islam, guru besar Islam. Karya-karyanya terutama dalam fikih Syafi'i sangat banyak, yaitu Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Satu ketika Imam Zakaria Al-Ansari dengan 6 orang sahabatnya yang juga sama-sama ulama besar sowan kepada seorang wali di Mesir bernama Sayyidil Imam Ali Al-Khawas. Sesampainya di rumah beliau ada kejadian yang janggal. Apa itu? 7 orang, jadi 6 orang, 7 dengan Imam Zakaria Al-Ansari itu diberi hidangan semangka. Anehnya semangka itu tidak diiris-iris kemudian dibagikan satu-satu, tapi kalau dalam bahasa Jawa dicuili nganggo tangan. Dan yang paling aneh lagi, dari 7 orang ulama yang sowan kepada beliau tidak semuanya dikasih. Ana sing dipai, ana sing beli. Ana sing dipai, ana sing beli. Dadi sing beli dipai kak nglendeng ning jero atiye. Kita ku pada bae kiai, masa kan dipai kita beli? No. Akhirnya sampai keluar, ya nglendeng ning jero atiye kak ditokaken. Unek-uneknya. Itu tadi Syekh Ali Al-Khawas memangnya kenapa ya? Kita kan sama-sama kiai semua, satu level. Kenapa? Kok ente dikasih, saya nggak dikasih? Subhanallah. Sehari kemudian, orang yang pertama kali dikasih semangka, yang dikasih semangka itu meninggal dunia. Kemudian hari berikutnya orang yang dikasih kedua meninggal dunia. Jadi orang yang tidak dikasih itu akhirnya, alhamdulillah, kalau saya jadi dikasih maka saya pun mati. Ini luar biasa, luar biasa. Hanya saja kadang-kadang apa yang ditangkap oleh para kekasih Allah melalui basirah, melalui firasah, itu disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Karena memang itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu tidak boleh diungkap dengan menggunakan bahasa yang vulgar. Itu. Karena itu bagian dari rahasia Allah yang hanya diperlihatkan kepada orang-orang yang memang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Athaillah memiliki berbagai karangan kitab. Di antaranya yang paling masyhur adalah kitab Al-Hikam.
Ini banyak dikaji di mana-mana. Di Nusantara saja seambrek kiai membuka pengajian Al-Hikam. Beliau juga punya kitab namanya Lataiful Minan fi Manaqibi Sayyidi Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Syaikhihi Abil Hasan. Jadi sebuah kitab yang menceritakan tentang biografi dan sejarah gurunya Imam Abul Abbas Al-Mursi dan maha gurunya yaitu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau punya satu risalah, kitab kecil yang membahas tentang ayat wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Beliau juga punya karangan kitab dengan judul Hadkul Astar fi Ilmil Asrar. Kitab ini khusus membahas tentang ilmu-ilmu rahasia. Dan beliau punya kitab namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. At-Tanwir itu kalau kita terjemahkan itu artinya pencerahan. Sebab orang-orang yang belum bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu memandang semesta ini gelap. Dalam kitab Hikam dikatakan al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Semesta itu gelap. Semesta ini menjadi terang oleh tampilnya dan tampaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang-orang yang bisa menyaksikan tampilnya Allah, memandang alam ini, mendapatkan pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Maka kita perlu pencerahan. Rabi gering, pusing. Maka perlu ini pencerahan. Dagang beli payu, sumpek, perlu pencerahan. Laki telung dina beli bisa mekaya, masya Allah nih rumah kayak kiamat suhro. Laka angin, laka pelawang, blubruang. No. Maka perlu pencerahan. Karena gelapnya kita memandang atau sumpeknya kita menghadapi kehidupan itu penyakitnya, kata Imam Ibn Athaillah, terdapat dalam satu kata yaitu tadbir. Apa tadbir itu? Ngatur. Ngatur apa sing wis diatur ning Gusti Allah. Coba kira-kira lamun kula, misalnya kula dalam satu persoalan wis diatur ning ku, wis diatur ning lurah, wis diatur ning bupati, toli kula sok-sokan melu ngatur, melu pegel boleh, melu pusing boleh. Tapi lamun kula nerima, yang wis padrana sing ngatur. Lamun kita melu tampilkah, laka gunai, laka manfaate, nyaman dia hidup. Kenapa kita itu sumpek? Karena kita sok-sok intervensi, ingin ikut mengatur apa yang semuanya sudah diatur, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang menyadari, memahami inilah yang akan mendapatkan pencerahan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini sangat penting sekali. Kalau kitab Hikam dikatakan oleh para ulama, kadat hikamu bani Athaillah an takuna wahyan walau kanatis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kalamil hikam. Hampir-hampir untayan-untayan kalimat yang ada dalam Hikam itu seperti Al-Qur'an. Kalau saja solat itu diperkenankan dengan selain Al-Qur'an, tentu solat boleh dengan menggunakan Hikam. Itu saking indahnya, saking luar biasanya. Maka kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir dikomentari oleh para ulama. Seandainya Imam Ibnu Athaillah tidak memiliki karya kitab selain kitab At-Tanwir, maka cukuplah kitab ini menjadi bukti akan kebesaran dan keagungan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kitab ini banyak digunakan oleh para mursyidin,
para guru-guru yang membimbing muridnya untuk bisa sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak menggunakan pedoman kitab At-Tanwir. Hanya saja Al-Fakir itu untuk di Indonesia ini belum pernah menyaksikan ada yang membaca kitab ini secara online. Al-Fakir berhusnudzon, secara offline mungkin sudah banyak kiai yang membaca kitab ini. Kalau kitab hikam banyak kita temukan, itu pengajian hikam secara online. Tapi kalau At-Tanwir untuk di Indonesia ini Al-Fakir belum temukan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai selesai. Nah, kemudian sedikit Al-Fakir ingin menyinggung ya tentang keramat beliau. Sebab biasanya orang itu tertarik dengan istilah keramat. Kenapa kita itu semangat kalau ziarah di makamnya para wali? Itu karena kita mendengar keramatnya dulu seperti ini. Maka sekian banyak karomah Imam Ibn Athaillah. Satu di antaranya, satu ketika ada seorang ulama bernama Syekh Kamaluddin Ibnul Hammam. Ada yang membaca Syekh Kamaluddin Ibnul Humam. Beliau ziarah di makam Ibn Athaillah yang ada di pemakaman Qarafah di Mesir. Kemudian sampai di situ Syekh Kamaluddin Ibnul Humam atau Ibnul Hammam membaca Al-Quran. Sampailah beliau di surat Hud. Kemudian sampai pada ayat faminhum syaqiyyu wa sa'id. Ayat ini artinya manusia itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Bukan hanya di dunia, nanti di akhirat pun demikian. Ada yang mendapatkan surga Allah, ada yang dimasukkan ke dalam neraka Allah. Di dunia pun demikian. Walaupun kalau di dunia itu sebetulnya memang lebih kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti uraiannya akan dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab ini. Pangkat, kedudukan, rizki, ini semua adalah hak prerogatif Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Ada orang punya kekuasaan, ada orang yang ngebet pengen berkuasa tapi tidak juga berkuasa. Ada orang pengen mulia, ada orang yang hina. Ini semua adalah hak prerogatif Allah. Ada orang ingin kaya sampai semangat beli gila-gila luruh duitku. Iya, padahal sing ngarane sugiku ditentuakane dudu semangat luruh duit. Lamun je uang karo semangat luruh duit pasti sugiye, yakin uang sing paling sugi tukang beca. Sebab genjotane sing paling wekel Bu. Iya, yakin sing paling sugi tukang luruh pasir nih kali. Ketika yang lain tertidur dia selulup. Masya Allah. Tapi kula durung pernah weruh ana tukang beca sugilu. Durung pernah weruh ana tukang luruh pasir sugilu. Loh. Lah, itu beda rane. Beda kapan bos, beda kapan bos. Ya kapan bos sih beda aja bara pasir rongsokan gak ari bose sih lo kan kono. Kerupuk wedi ka ari bose sih, ya beda judulnya. Sampai wonten cerita pangapunten cerita sedikit ya kita menyimpang. Nah, ana wong sugi beli gila-gila. Toli krungu ana pengajian wong sugiku manjing suarga kari. 500 tahun kaceke karo manjing suarga wong melarat. Kiai ku nerangaken mau konon badhe disuwe-suwe kepikiran. Duh, daripada kita besok manjing suargae suwe dingin wong melarat, kita pengen melarat bae lah padher suguwis ngranapi. Sementara ini kan seringkali
Ada orang yang memang tidak kaya-kaya, bukan karena tidak mau kaya. Saking berusaha pengen sugi, beli sugi-sugi, dan diputus asa. Akhirnya uslah kita si melarat beli apa-apa. Kun kudu itu. Saking putus asa wis beli apa-apa, maju surga dingin. No. Persoalan masuk surga siapa yang lebih dulu? Siapa yang lebih dulu? Itu adalah hak Allah. Sampai anak di pangapunten, anak pangapunten. Anak ceritain, anak wong melarat, Arab dianjingkan yang suarga dingin. Tapi karena wong melarate tahu diri, dia tidak mau. Sama malaikat Ridwan dia tidak mau. No. Saya tidak mau masuk surga lebih dulu katanya. Memangnya kenapa? Saya itu bisanya sabar menghadapi kemiskinan itu karena ikut ngaji. Jadi kiai saya yang harus lebih dulu masuk surga. Loh. Jadi akhirnya kiainya dipanggil. Mangga kiai masuk surga lebih dulu. Kata kiainya, loh saya nggak enak kalau masuk surga lebih dulu. Loh memangnya kenapa? Karena saya itu dulu itu kalau lebaran dapat sarung dari Pak Haji, dapat amplop dari Pak Haji. Iya, bahkan istri saya sakit di rumah sakit dibiayai sama Pak Haji katanya. Jadi saya nggak enak kalau masuk surga duluan, harus bareng dengan Pak Haji. Jadi wis manjung swarga bareng-bareng di warung. Makanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dan siapapun dia di dunia dulu, tapi yang penting adalah bertakwa kepada Allah, maka akan digiring masuk surga rombongan beli dewek-dewek. Makanya aneh lamun sekian anak uang je. Iya gampang temen ngarani wong sejen ahli neraka. Titik-titik bid'ah, titik-titik musyrik, titik-titik neraka, titik-titik dolalah. Kanjeng Nabiku kepengen umat TKB manjing surga. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Rasul itu sujud nangis gugup. Ya Allah, nangis guguke sih kayak rabie kula sampian lah bakar penraya kah. Toli durung ditokokaken klambi anyar. Persis guguke ku. Iya. Malah luwi-luwi Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril tekak ngomong, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta apapun yang kau minta pasti Allah akan berikan." Akhirnya Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, ya tentu kalau yang ditanya saya kan jawabannya beda. Ini yang ditanya Nabi. Jatah Nabi masih telu maning. Masa beli dijukut? No, kan konon. Iya. Rabi nembe siji sakit konon ku ya Allah. Loh, iya. Lamun kula kang ditakoni, sampaikan Jibril, mobil kula nembe duwe loro, masih kurang. Kula pengen gawe umah manding, lamun sing ditakoni kula. Lamun sing ditakoni wong wadon jawabane sejen. Kalung 15 meter, gelang sing akeh, toli kanggo mangkat arisan, mangkat jamiahan. Engko tekaning majelis jamiahan ka beli gatel beli apa ke kukur bayantem apa sih ambil bature krungu gelange akeh kocrok maning tapi coba hayya bina nata'ammal, mari kita merenung ketika Kanjeng Nabi ditawari bruk njaluk apa baik Gusti Allah pasti nuruti wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Jibril sampaikan ke Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya tidak ridho kalau ada umat saya satu saja yang masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Coba Nabi itu nggak mau ada umatnya satu saja yang masuk neraka. Lah itu Nabi. Lah kok sekarang kemudian ada orang mengaku umatnya Nabi pengennya uang kabin neraka kabin deweke bayi swarga. Ya Allah, kune beli wedi ta manjing swarga dewekan. Swargaku ambak. Jare ning Quran swargaku wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan, untuk bisa memperoleh surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Coba Masya Allah, toli ente dewekan ngurun manjing luasnya seluas langit dan bumi. Arep tilang-tilong plonga-plongo ta? Ya Allah. Nih. Lah, kembali Imam Ibn Athaillah
Sesudah beliau wafat, itu diziarahi oleh Syekh Kamal Ibnul Hammam. Beliau membaca Al-Quran sampai di surat Hud, tepatnya sampai di ayat faminhum syaqiyyu wa sa'id. Bahwa manusia itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang celaka, yang bahagia. Walaupun celaka dunia itu adalah kebanyakan prerogatif Allah. Orang kaya, orang berkuasa. Mana kadang-kadang ya maukah? No, ana uang karena kerungu bakal sugi manjing suarga kari. Tadi pengen aja sugi, pader sugi wis jual semua. Dijual semua dengan harga murah. Dia itu punya tanaman korma. Kali-kali gane wayah panen gagal. Kormai kosong. Kormai kosong, laka isi. Karena pengen melarat, wong sing panen walaupun kormanya itu tidak bermutu, itu dibeli semua dengan harga 2 kali lipat. Wes katakanlah harga korma kosong atau korma buruk itu 1.000, dia berani beli 2.000. Maka semua orang itu menjual kepada dia. Setelah dia dapat, kemudian korma itu ditaruh di pinggir laut biar kena banjir, dan korma itu dilarung. Kali-kali gane duit entok kabeh kanggo tuku korma ditaruh di pinggir laut. Kali-kali gane ku bahasa Indonesia apa ki arep? Kan bahasa wong wetan ndelalah. Ndelalah. Itu terjadi pageblug virus. Ada virus itu. Yes, mau corona mau apa virusnya. Terjadi virus yang tidak ada obatnya, bahkan belum ditemukan vaksinnya. Ya Allah, nggak ada vaksinnya. Akhirnya ada orang-orang soleh yang malam itu mimpi. Dari dalam kubur Imam Ibnu Athaillah itu menjawab. Masya Allah, luar biasa. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya Kamal, qif wa'lam. Kamal, berhenti. Ketahuilah, di sini tidak ada orang yang celaka. Jadi orang yang ada di pemakaman itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Syekh Kamal bin Hammam berwasiat kepada murid itu dalam memberikan prolog, pengantar atau pembukaan itu panjang dan menggunakan Badi' Bara'atul Istihlal. Ini dalam kajian ilmu balaghah itu ada cara untuk bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu tepat mengenai sasaran, indah didengarkan. Nah, itu maka ulama-ulama dalam mengawali tulisannya itu tidak ketinggalan untuk menggunakan seni yang disebut dengan Bara'atul Istihlal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada permohonan ya dari mayoritas ahbab, karena memang yang hadir itu dari berbagai kalangan, bukan hanya para asatidz, alumni pesantren, para kiai, tapi juga ada yang dari akademisi dan lain sebagainya, sehingga menginginkan model pembacaan kitab itu model pembacaan seperti ya pesantren-pesantren modern sekarang. Padahal saya itu biasa kalau baca kitab itu ya menggunakan utawi iki iku apane saking maring ing dalem hale. Tapi oke lah, insya Allah santri yang biasa baca kitab utawi iki iku untuk baca kitab langsung terjemah itu bisa. Tapi kalau yang terbiasa baca kitab dengan terjemah untuk utawi iki iku itu kayaknya sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita jelaskan bismillah ini nggak akan selesai 1 jam ini. Yakin. Mulai dari kenapa sin itu geretnya 3, kenapa ba itu memanjang ke atas tapi cuma separuh, kenapa mim itu berlobang, kemudian celaretnya itu ke bawah. Itu punya makna.
Dan ini diungkap diantaranya oleh Asy-Syekhul Akbar Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Al-Kahfur Raqim fi tafsiri Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua punya makna. Apalagi sampai kepada Rahman, kepada Rahim. Nah itu, ini kalau kita mau kajiannya itu kajian yang mendalam, itu yang nggak selesai-selesai nanti ini. Kok bakal beli peragat-peragat, beli sidanya beli wedus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik ingin saya sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim terjemahnya banyak. Ada yang menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, ada yang bersamaan dengan nama Allah, macam-macam. Oke. Tapi saya tertarik dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allah itu jelas. Allah itu dikatakan oleh mayoritas ulama adalah Al-Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Ismul A'zam itu nama Allah yang siapapun berdoa dengan menggunakan nama itu pasti Allah akan merespon. Pasti Allah akan mengkabulkan. Pasti Allah akan mengiyakan apa yang dia minta. Pertanyaannya, sekian banyak orang berdoa itu yang menggunakan ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apa maning bakal waya tahlilan toli kiai dongai kesuwen. Wah, ya Allah yang tempe pun ya Allah. Ya Allah. Nah. Ini pernah ditanyakan kepada wali min auliyaillah. Kalau memang Allah itu Ismul A'zam, dan Ismul A'zam itu buktinya adalah kalau dibuat untuk berdoa pasti Allah akan mengijabah. Kenapa banyak orang berdoa dengan menggunakan Allah tapi tidak diijabah? Maka jawabannya adalah karena apa yang menjadi syarat dan rukun doa itu tidak kita penuhi. Di antara yang paling pokok kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah adalah aklul halal. Apa yang kita konsumsi itu yang halal. Maka dalam hadis arba'in itu diceritakan ada seorang laki-laki yang bajunya sudah lusuh, rambutnya daul-daul. Ini kalau dalam bahasa Indonesia apa daul-daul itu? Kalau bahasa Inggrisnya dekumel. Oh iya. Itu tubuhnya penuh dengan debu, menandakan kalau dia menjadi musafir itu tidak pada waktu yang sebentar, tapi sudah lama. Dan Nabi menginformasikan musafir itu termasuk salah satu orang yang doanya mustajab. Jadi ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi doanya mustajab, salah satunya musafir. Musafir itu doanya mustajab. Kemudian lagi apa? Orang yang sedang sakit. Kita umumnya kalau menengok orang sakit itu dimintai doa. Lah sekarang, mulai sekarang kalau kita dimintai doa, setelah itu kita minta doa. Kenapa? Karena kata Nabi di antara orang yang doanya mustajab adalah orang yang sedang sakit. Dia musafir. Musafir termasuk orang yang doanya mustajab. Dia berdoa mengangkat tangan ke atas sampai melampaui pundak. Padahal kalau mengangkat tangan itu kan ada standarnya. Standarnya itu muhadatul mankibain, yaitu setinggi pundak. Setinggi pundak. Ada yang begini, ada yang menganjurkan baiknya begini. Jadi berdasarkan hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi. Nabi itu ketika berdoa maka mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena lebih kelihatan beradab. Coba sampean donga mekenen ning pinggiran ana sing dongae mekenen. Kira-kira sing atiye rada edek sing endi. Lah itu. Dia berdoa itu sampai melampaui pundak. Padahal doa tangan kita sampai melampaui pundak itu dilakukan oleh Nabi kalau dalam kondisi darurat. Seperti ketika beliau perang Badar. Ketika terjadi paceklik, tidak ada hujan dan betul-betul membutuhkan hujan, itu Nabi istisqa itu tangannya diangkat sampai melampaui pundak. Lah,
Itu dia berdoa, tangannya diangkat melalui pundak. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi Nabi mengatakan, fa'anna yustajabulah, kata Nabi. Dari mana doa orang itu dikabulkan? Lawang makanannya haram, minumannya haram, konsumsinya yang haram, pakaian yang dikenakannya haram. Maka kalau kita sudah sekian lama berdoa tapi tidak juga kunjung diijabah, bisa jadi apa yang menjadi syarat doa itu belum kita penuhi. Jangan dulu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing akeh kan mokonon, ya Allah kula kurang apa sih? Tahajud tek lakoni, puasa Senin Kemis. Protes karo Gusti Allah. Loh, niku. Maka penting mengkaji kitab ini agar apa? Setelah saya mempelajari, membaca, itu saya bisa menyimpulkan bahwa kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir itu salah satu poin yang dituju adalah bagaimana agar kita hidup itu betul-betul seia, sekata, sejalan antara ucapan dan hati kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyau wa rasulah. Kadang-kadang raditu billahi cangkeme baik, tapi hati sih masih ya iku kula kurang apa sih, tahajud wekel, ngaji ditinggal, udan-udan mangkat, nyantuni bocah yatim tiap minggu. No, iya. Tapi kepengenan mekenen baik durung diturut-turuti, bisa jadi syarat doa tidak kau penuhi. Allah Ismul A'zam. Ada lagi yang mengatakan Allah itu Al-Ismul Jami'. Apa artinya Al-Ismul Jami'? Ismul Jami' itu artinya nama Allah yang ketika diucapkan tergantung kondisi orang yang mengucapkan makna dari Allah itu. Jadi Allah itu maknanya bisa macam-macam. Allah itu bukan hanya maknanya Allah, tapi bisa macam-macam tergantung kondisi orang yang mengucapkan Allah. Orang yang sakit mengucapkan Allah, maka maksudnya adalah wahai yang menyembuhkan. Orang yang punya masalah ngomong ya Allah, maka artinya adalah wahai yang bisa menyelesaikan masalah. Orang yang dagangannya pingin laku, kemudian ngomong ya Allah, maka artinya wahai zat yang maha memberi rizki. Maka Allah itu nama yang maknanya sesuai dengan kondisi dan keadaan siapa orang yang mengucapkan. Al-Ismul Jami'. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ada yang memaknai Al-Mun'im bijalail ni'am, yang menganugerahi nikmat-nikmat yang besar. Sedangkan Rahim itu yang menganugerahi nikmat-nikmat yang lembut. Jadi Rahman itu nikmat yang pokok, Rahim itu nikmat yang ya cabangnya lah. Jadi istilahnya kalau Rahman itu yang apa bahasanya, kalau yang pokok itu sekunder apa primer? Primer lah, itu Rahim itu yang sekundernya atau tertiernya. Itu Rahim. Contoh misalnya, ana wong dipai mata, matai bisa katon Rahman. Wis dipai mata bisa katon, idepe lentik, matai ireng, bende bagus, lah iku arane Rahim. Ana wong dipai driji lengkap jarinya 10, tapi ternyata bukan hanya lengkap jarinya 10, jarinya lentik. Maka itu Rahim. Ana wong diparingi bisa mangan Rahman, mangan duduk karo botok dage tapi karo sate. Rahim berarti. Nah itu Rahim. Tapi yang umum ulama-ulama memaknai Rahman itu yang memberikan kasih sayang tanpa pilih kasih. Jadi pada orang yang mengimaninya dan yang tidak mengimaninya, itu Rahman. Sedangkan Rahim itu adalah kasih sayang yang khusus yang diberikan kepada orang-orang yang mengimani Allah kelak di akhirat. Kenapa saya perlu menyinggung dua makna ini? Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah.
Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa sih akhlak Allah? Akhlak Allah itu yang ada di balik nama-nama Allah. Rahman, Rahim, Razzaq, Wadud, Latif. Ini adalah akhlak Allah. Allah itu penyayang, Allah itu dermawan, Allah itu maha lembut, Allah itu maha memberi, Allah itu maha menjadikan kaya. Ini adalah akhlak Allah. Nah, Rahman ini Allah terapkan di dunia. Orang yang beriman kepada Allah, Allah kasih dia kasih sayang. Orang yang tidak beriman kepadanya, tetap Allah beri kasih sayang. Itu Rahman. Kita dalam hadis Nabi diperintah untuk meneladani akhlak Allah. Artinya apa? Jangan pernah memusuhi siapapun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Loh, dia itu menentang, dia itu non muslim, dia itu tidak sholat. Ingat, dalam haji wada, yaitu haji terakhir Rasulullah, itu Nabi menyampaikan khutbah yang cukup panjang. Di antara isi khutbahnya kata Nabi, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua manusia itu semua lahir dari Nabi Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Berarti siapapun orang itu, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, dia adalah saudara kita, sama-sama keturunan dari Nabi Adam. Maka ulama-ulama kita punya satu konsep yang disebut dengan ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan yang diikat karena kita sama-sama manusia, sama-sama keturunan Nabi Adam. Kalau kita memandang orang itu sebagai saudara, dia melakukan kesalahan. Ibaratnya kita punya kakak, punya adik, terperosok di jurang, berlumuran dengan noda. Apakah kita marahi dia? Dia sakit misalnya, apakah kita omeli dia? Tentu kan tidak, karena dia adik kita, dia saudara kita. Maka kalau sakit kita obati. Kalau dia terjatuh di kubangan, maka kita angkat dia agar bisa keluar dari situ. Maka inilah memandang orang sebagai saudara, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia terjatuh, itu diumpamakan sebagaimana kakak, adik atau ponakan kita terjatuh di kubangan. Maka yang kita lakukan bukan ngomelin, tapi menolong dia agar dia bisa keluar dari lubang itu. Kalau kemudian ada orang non muslim, maka mesti yang kita lakukan adalah apa? Dakwah, ajak, bukan mengejek. Kita itu mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Lawang dia itu sedang sakit, masa wong sakit malah diseneni? Nah, ini kan tidak logis. Nah, di situ. Nah, di dunia Allah itu Rahman. Nabi memerintahkan kita untuk meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia kita tidak boleh memandang orang dengan rendah. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok dia akan menjadi apa. Ada orang yang sekarang itu belum muslim, tapi ternyata seminggu kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Kita yang sekarang ini muslim, siapa yang bisa menjamin kalau kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Siapa yang bisa menjamin kalau kita itu bisa menjalankan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali, dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau memberikan cara bagaimana kita memandang orang. Kata Imam Ghazali, ketika kamu bertemu dengan anak kecil yang melakukan kesalahan, maka jangan kau damprat dia. Katakan pada dirimu, jangan kau menganggap dirimu lebih mulia daripadanya. Katakan kepada dirimu bahwa dia masih muda, sehingga kalaupun dia salah, kesalahannya baru seberapa. Saya yang sudah tua, rambut wis putih kabeh, kesalahannya wis akeh, malah duduk rambutnya bae tekaning kumis jenggot keding putih. Lah itu, masya Allah. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua,
Jangan kemudian kita menganggap diri kita lebih baik. Kata Imam Ghazali, katakan pada dirimu bahwa orang itu tetap lebih mulia darimu. Kenapa? Karena dia lebih tua, maka ibadahnya lebih lama. Kamu baru kemarin ibadah. Masya Allah. Kalau kamu melihat orang melakukan kesalahan, maka katakan kepada dirimu, jangan pernah menganggap kamu lebih baik. Katakan kepada dirimu, siapa tahu selepas dia melakukan kesalahan, dia menyesali kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang mau bertaubat, maka taubat itu bisa menjadi magnet turunnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kamu bertemu dengan orang yang non-muslim, maka kata Imam Ghazali, jangan kamu menganggap dirimu lebih baik. Kalau kamu bersyukur, beriman, Islam, itu harus. Tapi kalau kamu menganggap dirimu lebih baik, jangan. Kata Imam Ghazali, siapa tahu dia besok mendapatkan hidayah. Dan kamu yang sekarang ini Islam, belum jaminan mati dalam keadaan Islam. Masya Allah, kalau kita bisa memandang dengan cara pandang seperti itu, luar biasa. Luar biasa hidup ini. Jika kita pengen sugi beli sugi-sugi, oh berarti Gusti Allah menginginkan kita nanti hisabnya itu ringan. Beli kaken ditakoni. Kita ini diparingi sugi nih Gusti Allah. Ya alhamdulillah, berarti Allah menginginkan kita banyak membantu orang, banyak memfasilitasi orang, banyak. Subhanallah, jadi enggak ada yang tidak ridho. Betul-betul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Qala Syekhul Imam Al-Arif, telah berkata Asy-Syeikh. Asy-Syeikh itu dalam bahasa artinya orang yang umurnya lebih dari 40 tahun, itu syekh. Kalau secara istilah, orang yang sudah mencapai derajat orang-orang utama walaupun masih kecil. Jadi kalau memang dia itu keilmuannya unggul, amalannya unggul, Qurannya unggul, maka dia syekh walaupun masih kecil. Tapi kalau secara bahasa, syekh itu orang yang usianya di atas 40 tahun, itu syekh. Telah berkata Syekh Al-Imam yang menjadi panutan, Al-Arifu yang mengenal Allah, yakni Al-Arif billah. Al-Qudwatu sama maknanya yang menjadi panutan. Al-Muhaqqiqu, Al-Muhaqqiq itu kalau dalam fikih artinya orang yang bisa membuktikan persoalan dengan dalil. Jadi saya ngomong A, dalilnya ini, maka itu muhaqqiq. Itsbatu mas'alatin bidalil, itu muhaqqiq. Tapi kalau dalam tasawuf, muhaqqiq itu artinya orang yang sudah mencapai makom hakikat, itu muhaqqiq. Orang yang keyakinannya sudah mencapai level hakul yakin. Jadi keyakinan orang itu kan ada 3. Ada yang baru sampai pada tataran ilmu yakin. Ada yang sudah meningkat ke ainul yakin. Ada yang sudah sampai pada level hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, yang paling tinggi adalah hakul yakin. Orang yang sudah sampai pada hakul yakin disebut al-muhaqqiq. Tajul arifina, yang menjadi mahkotanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Lisanul mutakallimina, yang menjadi lisannya atau juru penyampainya ulama-ulama pakar teologi. Imam waktihi, yang menjadi imam pada waktunya. Wa auhadu asrihi, orang yang menjadi auhad. Auhad itu artinya nomor 1 pada zamannya. Wa auhadu asrihi, orang yang nomor 1 pada zamannya. Hujjatus salaf, yang menjadi argumentasi ulama-ulama dahulu. Wa imamul khalafi, yang menjadi panutan ulama-ulama sekarang. Qudwatus salikina, yang menjadi panutan orang-orang yang meniti jalan menuju Allah.
Wa hujjatul muttaqina, yang menjadi hujjahnya orang-orang yang bertakwa. Tajuddini, yang bergelar Tajuddin, yaitu mahkotanya agama. Beliau ialah Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandariyu, yang berkebangsaan Iskandariyah, Mesir. Iskandariyah itu terkenal, itu wanitanya cantik-cantik. Kata salah satu guru saya yang pernah ke Iskandariyah, di sana itu Kang Latif cari wanita jelek itu sulit. Lah kebalikannya di sini, cari wanita cantik yang sulit ya, ketemu lagi jelek, ketemu lagi jelek. Tapi wanita-wanita Iskandariyah itu betul-betul tuan di rumahnya. Jadi dia itu urusan nyapu rumah, urusan ngemong anak, urusan masak, urusan apa itu nggak tahu menau. Kalau bukan pembantu ya suaminya. Jadi wis urusannya apa? Urusannya siap dikeloni, cuma itu. Siap dikeloni kalau siap melahirkan. Radhiyallahu anhu wa ardah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya, wa ardahu, dan menjadikannya ridho. Apa bedanya radhiya dengan ardo? Kalau radhiya Allah yang ridho, Allah ridho. Kalau wa ardo, Allah menjadikan kita ridho. Jadi Allahnya ridho, kitanya ridho apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Al-Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa nafa'ana bihi, dan mudah-mudahan dengan berkat beliau kita mendapatkan manfaat. Wa nafa'a bihi kafatal muslimin, bahkan seluruh umat Islam mendapatkan manfaat dari Allah dengan berkat Imam Ibnu Athaillah. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah maha mendengar, qaribun, maha dekat, mujibun, yang maha mengabulkan. Baik, alhamdulillahi al-munfaridi bil khalqi wat tadbir. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, al-munfaridi, yang tunggal, yang mandiri, yang satu-satunya. Tunggal itu beda dengan satu. Kalau satu itu ada 2, 3, 4. Walaupun hakikat 2, 3, 4 itu juga tidak ada. Bilangan itu hakikatnya cuma satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nggak ada. Loh, tapi kan kita belajar dulu dari sejak TK sampai SD kan ada angka 2, 3. 2 itu hakikatnya satu-satu. 3 itu 1, 1, 1. 4 itu 1, 1, 1, 1. Jadi cuma satu. Tapi kalau tunggal itu tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4. Maka al-munfaridi, yang maha tunggal, bil khalqi, dengan menciptakan, wat tadbiri, dan mengatur. Jadi yang menciptakan itu tunggal Allah. Yang menciptakan anak, yang menciptakan kita. Kita cuma boleh request. Tapi request kita itu juga bisa disetujui. Proposal yang kita ajukan ke Allah itu bisa disetujui, bisa tidak. Istri kita hamil, usia 4 bulan, kita ngundang kiai, ngundang santri, ngundang tetangga, baca surat Yusuf. Ambir apa lamun lanang, ambir gantengnya kayak Nabi Yusuf. Padahal lamun iya gantengnya kayak Nabi Yusuf, masya Allah, repot tanggai bakalnya. Loh, diundang maning kongkon maca surat Maryam, ambir apa lamun wadon ayuwe saktiye kayak Siti Maryam, keramati kayak Siti Maryam, masya Allah. Nah itu hadis Siti Maryam kan keramatnya itu bukan hanya ketika kecil di dalam kamar yang dikunci itu sudah tersedia makanan, ya. Siti Maryam itu kan sejak kecil itu diurus oleh Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran dikatakan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, dan yang pegang kunci kamar itu cuma Nabi Zakaria, ternyata di dalam mau kasih makan sudah banyak makanan. Nabi Zakaria kaget. Kenapa? Karena makanan yang tersaji di dalam kamar
itu menurut satu penafsiran makanan yang tidak ada pada musimnya. Menurut penafsiran yang lain, makanan yang tidak ada di daerah itu. Dan dulu belum ada pesawat. Masya Allah. Sehingga Nabi Zakaria kaget. Kata Nabi Zakaria, "Anna laki hadza?" Dari mana ini semua? Jawabnya Siti Maryam, qalat huwa min indillah, dari Allah. Maka ulama-ulama mengatakan Siti Maryam, ibu dari Nabi Isa, adalah wali perempuan. Di antara keramatnya, beliau itu diberi makanan langsung dari alam gaib. Itu di antara keramatnya. Maka orang yang tidak percaya dengan keramatnya para kekasih Allah berarti mengingkari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran menceritakan tentang karomah, tentang keramat. Kalau kita mengikuti penafsiran, makanan yang ada adalah makanan yang tidak ada pada zamannya, maka keramat ini disebut dengan toyuz zaman. Toyuz zaman. Jadi durasi waktu itu dibuat sempit oleh Allah, dilipat oleh Allah, sehingga bagi yang lain masih harus menunggu 6 bulan lagi, tapi bagi beliau karena dilipat oleh Allah, maka sekarang sudah bisa. Kalau kita mengikuti penafsiran makanan yang tersaji itu makanan yang tidak ada di daerah itu, maka keramat ini disebut oleh para ulama namanya toyul makan, yaitu melipat tempat. Bagi orang lain untuk bisa mendapatkan makanan dari negara itu harus melakukan perjalanan sekian bulan. Tapi bagi Siti Maryam hanya dalam waktu sekejap, makanan yang ada di tempat jauh itu bisa dia dapatkan. Nah, toyul zaman dan toyul makan itulah yang terjadi dalam mukjizat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dilipat oleh Allah, tempat dan jarak pun dilipat oleh Allah. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah, hanya bisa request. Orang tua kita dulu, untuk anak kita hanya bisa kirim proposal. Ya Allah, lamun lanang jaluk gantengnya kayak Nabi Yusuf, lamun wadon ayu kata Siti Maryam, cungur sing bangir, lahir maning minimalis. Iya, jaluk sing putih lahir maning ireng. Ya Allah, hanya bisa request, hanya bisa proposal. Itu kenapa? Karena yang menciptakan itu hanya Allah. Jadi terserah Allah. Demikian yang mengatur, wa tadbir, dan yang mengatur. Al-wahidi fil hukmi wa taqdir. Yang maha esa, yang maha tunggal di dalam menghukumi, wa taqdiri, dan menetapkan. Jadi hukum itu apa kata Allah, ketetapan itu apa kata Allah. Kita berdoa, meminta, persoalan doa kita diijabah atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Itu Allah sudah bagiannya. Bahkan kalaupun doa kita disambut oleh Allah, kapan disambutnya, kapan dikabulkannya, itu juga sudah bukan urusan kita. Bahkan ketika apa yang kita mintakan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, itu juga hak Allah. Kadang-kadang kita itu minta sesuatu setengah maksa sama Allah, akhirnya Allah ingin kasih pelajaran, kapok akhirnya. Jadi ada orang minta sama Allah belum juga dikasih, ini sebetulnya bisa jadi Allah sudah memberi kepada dia, tapi diganti dengan yang lebih baik dan dia tidak sadar. Saya sering mencontohkan begini, contoh sederhana ya. Kita nggak akan selesai baca mukadimah malam ini. Mungkin 2 pertemuan lah, 2 pertemuan. Saya sering kasih perumpamaan begini. Anak bocah sekolah ngomong karo mboke. Mbok, wong kene kapan ngomong nih mboke, mbok ta? Bunda. Oh, bunda ya, bunda. Mimi, oke. Mi. Oh, kadang-kadang segini kan anak sing bunda, anak sing apa maning. Oh. Iya, ning kene keren arane Mimi, bapane pipi konon.
Iya. Oh, mama. Berarti masih zaman bengen, iya. Anu sing mimi pipi. Oh, mamo ya. Yang daerah Pleret mamo. Jare wong kula ningkane kaca, jare wong kene kaco. Mi pengen melu study tour. Ongkose semene waktu rong dina. Engko kanggo sangue rong dina lo kaya-kaya 300.000 cukup. Jadi karo ongkos iku ya 1 juta lah. Jare mboke karena mung anak siji-siji ya wis do ngakaken benok. Mimira rezeki kang akeh, dagang kang payu, bati kang akeh. Ternyata setelah menjanjikan itu kepada anaknya, dagang maning blekepek. Dagang maning blekepek. Balik modal mega untung. Kadang-kadang beli balik modal. Kurang. No. Tapi karena sayangnya seorang ibu kepada anaknya, dia tetap menjanjikan, wis aja watir nok, bagian dagang lagi kayak kenen. Pribensi, mimi melu arisan. Kiki arepan dikoclok. No, sing durung wali kari wong loro mimi karo tangga wetan bae. Dodong ayu bengi kiyen maca waqiah, maca selawat naria, maca wis macem-macem selawat lah diwacai kabeh. Iya. No. Akhirnya apa? Waya kikiye dikoclok sing metu tangga wetane. Masyaallah. Kan kadang-kadang gak ada abiang Kiai Sulaiman ngupai selawat naria nih kita beli mandi nih. Loh, iya. Wah Kiai Arif ngupai waqiah beli dadi. Kadang-kadang mengonon. Padahal sing kudu ditakwakan ente lo waktu ijazah selawat naria lo gawe apa mareke. Yang jarum coklat jin jaluk mandi. Loh, nih Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya lagi ada beli bisa mangkat, ada beli bisa mangkat. Bengi lagi ngelamun, lagi belenak. Tiba-tiba jam 10:30 kan durung bisa turu. Ana bani motor dinte senggendela. Ternyata ponakane seng Jakarta balik. 4 bulan beli balik kenang PPKM. Balik, waduh ponakan kita. Biasa kita beli jaluk ke Mersen, ponakan sayang kan kakaro bibi. Loh iya, wes. Tapi arepan Maret arep nyamperi waktu wis bengi. Blenak, bokat pegel perjalanan aduh wis gampang lah kiki maning. Akhirnya kiki maning 4 bulan bayang akan beli balik duitnya kumpul lah 4 bulan. Akhirnya esok arep Maret kali-kali gane ndelala wetenge melilit bolak-balik ping 5 marah di WC mencret. Akhirnya Maret ning omahe ponakan wis rada awan tekan ning kono ponakane laka. No, jare kakange wis entenana bae paling gak 10 menit teka yang metu sengkawit esuk dinteni. Waya dinteni ternyata bener orang sampai 10 menit ponakane teka. Dia omong, "Jong, Masya Allah waras ta. Alhamdulillah bi." Iya. Priben beli balik-balik 4 bulan nembe balik wis duitnya kumpul ya pendongane bi alhamdulillah lah pokoke. Iya. Ya duduki bibi mene-mene ki punten ki ya. Bibi ki duwe keperluan. Adi misanira kak njaluk melu study tour. Butuh biaya paling beli 1 juta. Ya bibi nyililah 1 juta. No, iya padu 1 juta bae enteng ente sih. Ya Allah bi pangapunten nembe tes kanggo setor motor. Lah. Akhirnya apa? Ketika teman-temannya berangkat nggak jadi berangkat. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada perasaan marah. 5 jam kemudian ketika bis rombongan sampai lamun tujuannya ning Jogja ya berarti wis tekan ning endek, tekan ning alas Roban, alas apa? Ternyata dapat berita di rumah. Apa bis jungkel ning jurang. Kira-kira sing mau nih kecewa tidak bisa ikut alhamdulillah atau tidak? Alhamdulillah lamun anak isun sida melu kah? Loh. Beli modal ya paling beli manjing rumah sakit. Loh kan kon alhamdulillah. Maka sebetulnya doa kita, solawat kita, waqiah kita diijabah oleh Allah dan digantikan dengan yang lebih baik. Ini kadang kita tidak sadar. Alhamdulillah kita kuya rezeki sih beli aki-aki ya, tapi rabi beli lokan sakit, anak nurut. Ini masya Allah loh. No, kan kang rezeki pirang-pirang anake tukang ngedu ayam, rabi ya shopping bayantem, bakal metu shopping, bakal di rumah tiktokan bae. Lah ini pun itu
Hukum dan takdir itu Allah yang menetapkan. Oke. Al-Maliki, awas, mimnya pendek. Malik, kalau mimnya pendek itu artinya yang menjadi raja. Diambil dari kata al-mulku, kerajaan. Beda dengan Malik dengan mim panjang, maka artinya yang memiliki. Semua itu sama. Allah disebut Malik ketika ditanya limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. No. Allah yang menjadi raja, Allah yang memiliki. Hakikat semuanya ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Baik. Lah kemudian yang bagus ada alifnya atau tidak? Karena dalam Fatihah itu ada yang bacanya Maliki Yaumiddin, ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, ulama juga berbeda pendapat. Ora usah tukaran. Kunci gara-gara doa iftitah ana sing indi wajahtu karo langsung wajahtu bae tukaran. Kunci sing lagi tren, sing masih anyar, ya sing masih anyar tukarane wajahtu karo ini wajahtu. Jare sing ngeji pesolatan ngotot ini wajahtu. Ning pesolatan tulisannya makonon, jare sing blilokan ngaji fasolatan langsung wajahtu. Ari zaman kula cilik tukarane kunut. Sing kunut kudu kunut. Baka masjid laka kunute kita mong jamaah ngali bagian ado. No, jare sing beli kunute bakana kunute kita beli jamaah ning kono tukarane kunut. Sekian tukaran kunut wis laka. Iya, kaya karena wis beli sembahyang subuh bapak kunku. Kalau dalam Fatihah, jadi kenapa saya sering dalam pengajian itu menyampaikan perbedaan pendapat ulama itu agar kita dewasa. Ajalok ngotot iku karena weruwe mung siji. Iku ngotot. No, niku. Mana yang lebih baik? Ada yang mengatakan Malik. Kenapa? Karena hurufnya berarti lebih banyak. Ada alifnya kan? Sedangkan baca Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Maka Malik Yaumiddin lebih baik karena bacaan hurufnya lebih banyak. Ada yang mengatakan Malik yang lebih bagus. Kenapa? Karena kata raja itu lebih gagah. Kesannya itu lebih mendalam dari sekedar pemilik. No, maka Malik Yaumiddin itu lebih baik. Wis terserah bae lah. Sing penting maca Fatihah. Aja beli maca Fatihah. Alladzi laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu pun menyamai Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Nah ini sebetulnya penting untuk dibahas. Kenapa? Karena ada sementara orang yang memaknai kalimat-kalimat yang ada dalam Quran dan hadis kategori kalimat mutasyabihat dengan terjemahan manusia. Yadullahi fawqa aydihim, yad dimaknai tangan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu dimaknai Allah itu duduk di atas arasy. Sehingga kesannya kalimat tangan itu ya seperti tangan kita. Berarti Allah punya tangan dong. Duduk di atas arasy berarti Allah duduk di atas arasy, berarti seperti kita dong duduk. Maka ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menyikapi nas-nas yang mutasyabih atau kalimat-kalimat yang samar, remeng-remeng maknanya, itu ada dua sikap. Sikap yang pertama adalah at-tafwid wa taslim. Sudah, pokoknya kita terima itu sebagai bagian dari ayat Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Maknanya seperti apa? Wallahu a'lam. Seperti alif lam mim. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kita iman alif lam mim itu adalah Al-Quran. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang yang mengatakan wallahu a'lam itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia tawaduk berarti. No. Jangan sok tahu. No. Ada
Karena munculnya kelompok-kelompok yang memaknai ayat-ayat ini dengan pemaknaan yang tidak tepat. Ini sehingga membuat gatel ulama-ulama ahli sunnah sebagian. Akhirnya apa? Sudahlah, ditakwil saja. Ini sikap kedua. Dikasih makna, tapi makna yang tidak sama dengan makna mereka. Makna yang tetap menjunjung tinggi kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad itu artinya tangan. Tapi dalam bahasa Arab bukan hanya tangan. Yad itu bisa diartikan kekuasaan. Yad itu bisa diartikan kekuatan. Iya kan? Orang itu kalau punya kuasa, maka memerintah itu dengan menunjukkan tangan. Sana, sana, sana. Itu. Nah itu, tangan. Jadi artinya yadullah berarti kekuasaan Allah. Kasih makna yang tetap menjunjung kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip kita kepada Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Maka kullu ma khutira bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dan terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa menangkap Allah, tidak mampu mendeskripsikan Allah. Kalau kita sudah sampai pada titik merasa tidak mampu, maka berarti kita sudah sampai. Wal ajzu an darakil idraki idraku. Pengakuan kita tidak mampu, itu berarti kita sudah sampai. Wa huwa as-sami'ul basiru. Wa huwa Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basiru, zat yang maha melihat. Laisa lahu, tidak ada bagi Allah, fi mulkihi, di dalam kerajaannya, wazirun, pembantu. Jadi Allah itu tidak butuh pembantu. Lantas para malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas khusus, tugas-tugas yang diembankan kepada para malaikat Allah itu adalah bentuk penghormatan Allah. Pangapunten, contoh tentang pesantren. Kenapa saya mencontohkan pesantren? Kebetulan Pak Haji, saya itu dari kecil hidupnya di pesantren. Mulai dari belum SD sampai SD sudah pesantren. Sampai balik ora suwe anak sing nawani rabi. Wah, kaberan jare kula. Iya, 15 tahun luwi meneng ning pondok pengen rabi dimpet bae. Ditahan bae balik anak sing nawani. Dari jare kula sing takokaken mung siji, wadon temenan dudu. Ini penting loh, Kiai Arif, penting. Saya dulu sempat muskil ketika ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in tentang arkanun nikah. Arkanun nikah itu kan diantaranya adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan. Setiap rukun nikah itu ada syarat. Di antara syaratnya pengantin perempuan tahaqqul unusah. Betul-betul perempuan. Saya dulu muskil. Lah iya, pengantin perempuannya sudah pasti perempuan kata saya. Kenapa ini ulama kok kayak pengangguran sekali? Kok kasih syarat harus betul-betul perempuan? Setelah di rumah saya baru ngeh. Baru dong. Iya, pula duit tangga, masya Allah, ketemu ning pasar malam, ndeleng sengkaduan, masya Allah, ayu beli gila-gila. Ndeleng uang gua ayu beli gila-gila. Wis pokoke lamunanan dari ndeleng uang ayu, nyawang uang ayu kan ana sing sengkaduan, masya Allah, dipareki tambah masya Allah. Ana maning nyawang sengkaduan, masya Allah, barang mar innalillah. Lakin sengkaduan masya Allah bareng diparki innalillah. Pribensi sengkaduan ayue luar biasa, bodie luar biasa, kayak Nikita Willy. Bareng diparki tanggai dewek madali wong sih. Lah sira lekas kapan cung kesurupane? Bareng gede dadi donat nduwur wadon ngisore sunat. Jadi artinya wajar ketika ulama kemudian ada persyaratan tahaqqul unusa, karena ada waria, wanita tapi pria. Wanita hakul unusa, jadi gue wadon temenan dulu, wadon temenan. Akhirnya gue gelem. Ya wes bagian adoga. Dari istri gula itu, istri saya itu orang jauh, Papua, Irian Jaya. Orang Papua. Saya kalau cerita Papua itu orang kaget. Kagetnya apa?
pasti bayangannya itu rambut keriting, kulit ireng, bengi listrik mati lampu nyengir katon untuwe bae. Nah, akhirnya saya sempat tinggal di Papua 6 bulan. 6 bulan gak betah. Kenapa? Karena ngomongnya orang sana itu gak ngerti. Saya itu pernah, orang Papua itu kelihatannya serem, kemana-mana gak pakai baju, celanaan saja, bawanya parang, golok yang panjang itu. Tapi ketemu dengan orang yang kenal nggak kenal pasti nyapa. Saya dulu pernah dengan ipar saya itu di jalan disapa, kopi mana? Keder jawab aku, kopi mana? Wong ning dalan takone kopi mana? Ada di Palak jare gue. Tambah keder maning jawabane IP kula, jawabnya ku sapi nonton ji. Anak sapi nonton. Papua lebih weruh anak sapi nonton. Gue bisik-bisik. Maksudnya apa kan? Kopi mana? Kau pergi kemana? Sapi nonton. Saya pergi nonton. Wah, wis beli kerasan. Ngomong karo Rabi, kita pengen balik jari kita. Beli kerasan mungkin apa sih? Keder ngomongnya. No. Mbokatan melu yayu, mbokatan beli harapan luru Rabi maning. Bengikun Rabi kula beli bisa turu. Apa sih? Mikiri rupane. Luru lanang sing gantengnya kayak kula ning Papua angel. Ning Papua tapi aja ning sumber ngulatane. No. Akhirnya ya, alhamdulillah pulang, pulang. Pun, para ahbab, laisa lahu fi mulkihi wazir. Jadi Allah itu tidak butuh pada pembantu. Lantas bagaimana dengan para malaikat yang diberi tugas oleh Allah? Saya mencontohkan dalam sebuah pesantren. Kiai itu bukan tidak mampu mengajar. Tapi kenapa ada santri-santri yang ditunjuk untuk ikut serta mengajar? Pertama, memberikan penghormatan kepada santri yang sudah selesai sekolahnya, diberi penghormatan untuk melatih, untuk mendidik. Nah itu. Maka ketika Allah memberikan tugas kepada para malaikat, Allah memberikan tugas kepada para nabi, para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat, itu bukan karena Allah butuh kepada pembantu, tidak. Tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada orang yang dipilihnya. Maka Allahu yastafi minal malaikati rusulah. Al-malikil ladzi la yakhruju an milkihi. Awas. Kalau di atas fi mulkihi, kalau yang di bawah an milkihi. Alladzi la yakhruju, yang tidak keluar, an milkihi, dari kepemilikan Allah, kabirun, yang besar, wala saghirun, dan juga tidak yang kecil. Jadi baik kecil, besar, itu semua tidak keluar dari kepemilikan Allah. Artinya semua milik Allah. Al-Muqaddasi, yang disucikan. Sudah jam berapa ini? Jam 10. Ya Allah ya Rabb. Ini sudah lebih dari 1 jam ini. Tadi azamnya itu dari rumah ngaji tidak sampai 1 jam. Ya karena memang tadi seperti disampaikan oleh muharrik kita, penggerak pengajian ini, Ustadz Syukron. Istri saya baru pulang dari rumah sakit. Putra saya juga tadi siang sampai tadi sore maghrib itu masih di rumah sakit. Nah itu. Tapi insya Allah dengan banyak yang mendoakan, Allah angkat semua penyakitnya. Insya Allah ya. Ning omahku bakal kerabi celula-celulu. Ya tilang-tilong. Manjing kamar plong-plong maning. Ya Rab, ya Rab. Itu, tapi ini sudah lebih ya, Masya Allah. Ya wislah, bonus. Al-Muqaddasi, yang disucikan, fi kamali wasfihi, dalam kesempurnaan sifatnya, disucikan anis syabihi, dari yang menyerupai, wan nadhiri, sama, artinya yang menyamai. Nadhir, yang menyamai. Kalau makna Jawanya tonde, kang nondeni, kang madai. Al-Munazzahi, yang disucikan, fi kamali dzatihi, dalam kesempurnaan zatnya, anit tamthili wat taswir, dari digambarkan, dirupakan. Jadi kita itu nggak bisa menggambarkan Allah seperti apa, itu nggak bisa, karena Allah itu maha suci dari tergambar dan digambarkan. Al-alimi alladzi la yakhfa alaihi ma fid dhamir, yang maha mengetahui
alladzi la yakhfa, yang tidak samar, alaihi, atasnya, ma fid dhamir, apa yang ada dalam hati. Jadi kalau manusia sebagian besar hanya bisa melihat fisik yang tampak, Allah bukan hanya melihat yang fisik, tapi juga maha melihat apa yang ada dalam hati. Sehingga kalau manusia dengan manusia bisa bersikap munafik, mulut mengatakan A, hatinya berbeda, tapi dengan Allah kita tidak bisa mengatakan itu. Maka kata Imam Ghazali, Al-Fakir teringat ketika kalau pagi Al-Fakir ada ngaji Ihya dengan santri dengan syarah Ibnu Aqil, Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa ketika kita sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian mulut kita menyampaikan dan menyatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Subuh kah? Tangi turu banyu wudu sholat Allahu Akbar tadi, ini wajjahtu wajhiya, artinya saya hadapkan hati ini. Wajah itu artinya hati. Kalau menurut versi pemaknaan guru saya Mbah Maimun Zubair, bukan wajah, li'annal wajah, karena wajah itu menghadap tembok, menghadap Ka'bah, menghadap tiang. No, yang menghadap Allah itu hati. Maka ini wajjahtu wajhi, sesungguhnya aku hadapkan hati ini pada Allah, fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Mulut kita boleh mengatakan itu. Seandainya hati kita kemana-mana, maka ini adalah awal kepalsuan dan kedustaan kita kepada Allah, kata Imam Ghazali. Kalau mulut kita mengatakan wajah itu tapi hati kita nggak menghadap Allah, maka ini adalah awal kedustaan dan kepalsuan yang kita sampaikan ke Allah di pagi hari. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Nah, itu makanya kiai-kiai kita itu kalau sebelum sholat ada persiapan. Ada persiapan baca Qul a'udzu birabbin nas dulu, agar godaan-godaan dan bisikan setan dijauhkan oleh Allah. Kemudian apa? Ada yang baca Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak. Bahkan sebelum itu ada pujian dulu. Agar apa? Agar hati ini bisa lebih fokus, kita akan melakukan munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di pertemuan awal ini kita sampai di alladzi la yakhfa alaihi ma fid dhamir. Itu saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah melanjutkan pengajian ini. Wallahu a'lam. Naqif huna. Al-Fatihah.